Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751 dari kelas 4A. Di video kali ini saya akan melakukan sebuah video tutorial mengenai VGS. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan dan juga sejarah mengenai VGS. Nah, di sini kenapa sih kita butuh sebuah framework? Mungkin menjadi pertanyaan kenapa kita butuh framework untuk membuat sebuah web front-end. Framework dibutuhkan untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi atau program. Framework adalah kumpulan kode yang membantu meningkatkan sebuah kualitas, keamanan, dan juga efisiensi dalam sebuah pengembangan. Salah satu alasannya adalah agar ada standarisasi saat membuat sebuah project, terutama ketika bekerja dalam sebuah tim. Tanpa adanya framework, maka setiap orang akan membuat kode dengan gayanya masing-masing. Nah, di sini ada sejarah singkat mengenai VGS. VGS atau biasa dipanggil dengan Vue adalah front-end framework open source. Pertama kali dibuat oleh Avenue dan sekarang dimaintain oleh Avenue dan juga core team member atau kontributor. VGS pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2013 dan sekarang menjadi salah satu front-end framework yang populer. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen. Saat belajar Vue, kita harus terbiasa dengan istilah komponen. Komponen adalah kumpulan kode yang bisa digunakan secara independen. Komponen bisa berisikan satu atau lebih HTML, elemen, ataupun kode JavaScript dan CSS. Tidak ada aturan harus seberapa kecil atau besar sebuah komponen. Anggap saja seperti membuat sebuah function, kita bisa membuat function yang besar atau kecil. Karena tujuan function adalah agar bisa digunakan secara berulang-ulang, begitu pula dengan tujuan dari komponen. Nah, di sini ada ekosistem. Vue mengembangkan sebuah ekosistemnya sendiri, berbeda dengan React, di mana banyak sekali pihak luar React yang mengembangkan ekosistemnya. Nah, Vue sendiri mengembangkan ekosistemnya sendiri, seperti contohnya adalah Vue Router, Pinia, atau State Management. Bahkan core team dari Vue sendiri banyak mengembangkan sebuah tool di luar ekosistem Vue seperti Vite dan juga Vitess. Keuntungannya adalah integrasi antar ekosistemnya lebih baik karena dikembangkan oleh tim yang sama. Kekurangannya adalah ekosistemnya jadi tidak sebesar seperti React. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah instalasi Node.js. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus membuka sebuah browser. Di sini saya akan menggunakan Chrome, yang dimana kita mengetikkan atau memasukkan di sini Node.js. Nah, di sini bisa pilih ini, lalu bisa diinstal di bagian sininya. Nah, di sini saya sudah menginstal Node.js-nya. Nah, selanjutnya setelah kita menginstal Node.js-nya di sini, selanjutnya kita akan membuat sebuah folder untuk masuk ke dalam CMD untuk menginstal sebuah npm. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder dengan nama pertemuan 4 PBK, yang dimana saya akan klik 2 kali untuk masuk ke dalam folder tersebut. Lalu pada bagian atasnya, saya masukkan perintah CMD. Nah, pada bagian ini, saya bisa langsung memasukkan perintah node strip v. Nah, pada bagian sini kita sudah tahu bahwasanya Node.js-nya sudah terinstall. Nah, perintah selanjutnya adalah kita harus menginstal sebuah npm, yang dimana perintahnya itu adalah ini. Bagian sini tinggal kita kopikan saja, lalu masuk ke sini. Nah, ini sedang loading. Lalu selanjutnya kita pilih atau kita masukkan nama projectnya, yaitu pertemuan 4 PBK. Di sini pertemuan 4 PBK. Nah, selanjutnya di sini saya akan pilih Vue. Nah, pada bagian select of variant-nya, saya pilih JavaScript.
Nah, di sini kita disuruh memasukkan beberapa perintah. Nah, beberapa perintah yaitu cd pertemuan 4 pbk, npm install, hingga npm run install. Nah, fungsi dari cd pertemuan 4 pbk ini adalah kita diharuskan untuk masuk ke dalam folder ini dengan cara cd pertemuan. Nah, selanjutnya npm install. Install. Nah, di sini sedang loading ya. Sebenarnya saya sudah masuk ke dalam pertemuan 4 pbk ini, tapi saya masuk lagi. Nah, di sini sudah terinstall ya. Saya selanjutnya adalah menjalankan npm-nya, npm run dev. Nah, pada bagian sini nih, nanti kita bisa lihat hasilnya gimana. Di bagian browsernya nanti inilah alamatnya. Selanjutnya saya akan buka VS Code. Pada bagian file, lalu saya pilih open folder. Pada bagian open folder, saya masukkan file tadi, pertemuan 4 pbk, lalu saya pilih select folder. Nah, inilah struktur dari foldernya. Yang bagian saya setting adalah pada bagian komponen, di bagian hello world, dan juga pada bagian app view-nya. Baiklah, langkah selanjutnya adalah membuat variabel reaktif dengan menggunakan ref. Nah, di sini kan sudah ada template-nya, akan tetapi saya akan membuat yang baru. Dengan cara saya akan menghapus template yang sudah ada. Nah, pada bagian app view-nya, itu saya akan menambahkan sebuah perintah seperti ini. Script setup. Nah, di dalam script setup ini akan ada import hello world. From, nah ini udah ada. From, nah perintahnya adalah ini. Import hello world from komponen hello world.view. Nah, selanjutnya pada bagian template. Nah, di bawahnya pada bagian template, saya akan membuat bagian template di sini. Template ini dia. Saya di dalamnya akan menambahkan sebuah perintah hello world. Jadi maksudnya ini akan menampilkan apa yang ada di dalam hello world. Selanjutnya pada bagian hello world view, saya akan hapus juga semuanya. Lalu saya akan menggunakan atau membuat variabel ref dengan cara script. Nah, ini dia script setup. Lalu saya akan import dari view dengan cara seperti ini. Import, ini dia, import hello world. Hello world from. Nah, di bagian sini saya akan menggunakan variabel ref.
from view. Ini dia. Jangan lupa titik komanya di belakang. Nah, di bawahnya saya akan menambahkan console.info, hello view. Kutip 1, hello world. Hello view aja. Di sini saya akan menambahkan titik koma di belakangnya. Nah, saya coba lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini ya, masih kosong. Lalu saya akan menambahkan di bawahnya itu variabel reaktif dengan menggunakan console hello terus sama dengan ref. Nah, ini sudah ada ya. Hilang. Hello sama dengan ref. Hello sama dengan ref. Buka kurung. Dalam kutip itu ada hello view. Itu view. Nah, jangan lupa di sini titik komanya. Di bawahnya ada perintah choose user input. Choose user input. Choose user input sama dengan, lalu saya masukkan variabel ref, lalu di bawahnya ada buka kurung lalu kutip 2. Di belakangnya ada titik koma. Baiklah, setelah saya membuat sebuah variabel reaktif dengan menggunakan ref, saya akan menjelaskan sedikit mengenai text interpolation sebelum membuat sebuah text interpolation di dalam view. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan text interpolation? Nah, text interpolation ini merupakan salah satu hal yang biasanya digunakan di template yang biasanya mengambil data teks untuk ditampilkan. View menggunakan sintak kurung kurawal double dash untuk mengakses data dari sebuah komponen. Text interpolation juga menampilkan text plain, bukan teks dalam bentuk HTML. Nah, ini merupakan salah satu contoh text interpolation yang menggunakan kurung kurawal tadi. Nah, di sini saya akan coba melakukannya dengan cara pada bagian view hello world. Nah, di sini saya akan membuat sebuah template ya. Nah, di bawah script saya akan membuat template yang dimana template ini saya akan di dalamnya akan membuat sebuah text interpolation seperti ini. H1 kelas hello world dengan menggunakan petik 2. Hello hanya hal kecil. Hello saja. Lalu saya akan menggunakan kurung kurawal ganda. Nah, pada bagian sini saya akan menambahkan tulisan hello. Saya rapikan sedikit.
Nah, setelah itu saya akan menambahkan perintah di bawahnya dengan menggunakan div. Nah, saya di sini menggunakan div HTML. Ini dia, ada. Lalu di dalamnya terdapat tulisan hello. Dan di luar hello ada kurung siku. Nah, ini nih merupakan salah satu contoh text interpolation. Nah, hasilnya masih kosong ya, teman-teman. Selanjutnya, baiklah, di sini yang tadi belum keluar, sebenarnya sudah keluar outputnya, akan tetapi saya lupa reload. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah selesai melakukan coding atau memasukkan sebuah perintah dalam sebuah view, sebaiknya harus di-reload dulu ya di bagian sininya. Jadi, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, kalau misalnya saya mau edit nih bagian hello view-nya, bisa saja, tetapi saya biarkan saja menjadi seperti itu. Jadi, saya akan lanjut pada bagian berikutnya, yaitu form binding. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di sini kita sudah masuk ke dalam tahap form binding. Nah, sebelum saya memasukkan sintak form binding, saya akan menjelaskan sedikit nih, sebenarnya form binding itu digunakan untuk apa ya? Nah, sebenarnya form binding itu digunakan untuk memodelkan sebuah inputan menjadi value dari sebuah variabel. Nah, kita langsung coba tes saja ya. Sebenarnya form binding ini dimasukkan dalam template atau tag template. Nah, di sini saya masukkan perintah input. Nah, ini sudah ada, jadi saya tabkan saja. Di bawahnya, saya akan memasukkan sebuah paragraf. Oke. Nah, paragrafnya itu saya bikin Anda mengetik. Anda mengetik. Nah, jadi di sininya jangan lupa titik duanya. Nah, bagian sini Anda mengetik, lalu jangan lupa kurung kurawal ganda. Nah, pada bagian user, kita masukkan perintah user input. Ini sudah ada. Saya rapikan sedikit ya. Nah, kita bisa lihat nih, hasilnya seperti apa ya. Nah, di bagian sini, nah, sudah bisa nih. Saya mengetik di dalam sini. Nah, bagian hello view-nya saya ganti saja menjadi nama saya, bisa, dengan cara seperti ini. Sahira. Di sini juga Sahira. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah berganti nih dari hello view menjadi Sahira. Akan tetapi saya menggunakan kata hello view saja ya. Oke. Nah, ini kita tinggal reload aja. Oke. Jadi bagi teman-teman, kalau misalnya sudah ngoding tetapi hasilnya tidak berubah, bisa di refresh terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan form binding, kita akan beralih ke langkah selanjutnya, yaitu event listener. Nah, sebelum saya memasukkan sintak event listener, saya akan menjelaskan sedikit atau memberitahu sedikit apa sih fungsi dari event listener. Nah, sebenarnya fungsi dari event listener itu dalam Vue.js memiliki fungsi yang menunggu atau merespon peristiwa yang terjadi pada sebuah halaman web. Peristiwa tersebut dapat berupa aktivitas pengguna seperti mengklik ataupun mengunggah halaman web. Nah, bagaimana caranya? Saya akan mencobakan langsung bagaimana sintak dari event listener. Nah, pada bagian sini, pada bagian scriptnya saya akan membuat sebuah variabel yang bernama cons. Nah, pada bagian cons ini saya bikin teks. Nah, sini saya akan tambahkan perintah ref. Bagian sini
Nah, setelah saya tambahkan perintah ref, saya akan masukkan dalam ketik ini tes. Ini huruf besar aja deh ini. Ini tes. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, jangan lupa di bagian template, nah kita juga harus menambahkan sebuah perintah button di bagian sini. Bagian sini boleh. Saya akan menambahkan pertama variabel. Pertama saya akan masukkan perintah div, lalu saya akan menggunakan kurung kurawal ganda. Nah, pada bagian ini saya akan masukkan perintah tes. Nah, perintah tes. Selanjutnya di bawahnya saya akan masukkan perintah button ya. Sini ada button. Pada button ini di sini klik. Nah, jangan lupa ada sama dengan besar dari, baru saya tambahkan tes telah berubah di bagian sininya. Tes telah berubah. Selanjutnya di bagian sini saya akan bikin chain. C-nya saya gunakan C besar ya. Setelah itu di bawahnya saya akan menggunakan atau perintah button lagi, perintah button lalu add click. Add click sama dengan titik 2, di dalamnya ada kurung biasa ya. Lalu di luarnya ada sama dengan baru besar dari alred. Nah, alred kutip 1 tombol di klik. Klik aku klik K-nya besar, K-nya besar, K-nya juga besar. Nah, pada bagian sini nih ada yang salah, saya ulang lagi ya. Pada bagian button klik ini, button klik sama dengan baru seperti ini. Lalu di dalamnya saya akan masukkan kurung biasa. Setelah itu baru sama dengan besar dari tes. Bagian sini tes, lalu kutip dalamnya tes telah berubah. Setelah berubah, chain. Nah, baiklah, setelah saya menambahkan Sinta ini listener pada bagian sini, dan sini juga saya sudah membuat sebuah variabel tes, maka hasilnya akan seperti ini.
Nah, pada bagian ini kan tulisannya ini tes. Kalau kita change, maka tes telah berubah. Jadi tombolnya itu bisa diklik. Baiklah, materi selanjutnya adalah atribut binding. Sebelum masuk ke dalam sintaknya, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan atribut binding. Nah, atribut binding dalam Vue.js adalah pengikat data ke atribut HTML. Atribut binding memungkinkan nilai atribut diubah secara dinamis. Maksudnya adalah untuk mengikat data, memanipulasi kelas dan style suatu elemen. Dapat menggunakan vbind atau *2 untuk menetapkan nilai secara dinamis. Nah, nilai dimaksud di sini adalah nilai string. Nah, baiklah, ini merupakan contoh dari atribut binding. Nah, saya akan masuk saja ke dalam sintaknya. Yang pertama itu pada bagian scriptnya atau di dalam scriptnya saya akan membuatkan atau mendeklarasikan variabel warna. Nah, di sini saya menggunakan ref, lalu saya menggunakan warna biru. Saya menggunakan titik koma di belakangnya. Selanjutnya itu fonts tebal. Selanjutnya pada bagian template-nya di bawah vHTML saya akan menambahkan tag div. Nah, ini sudah ada, saya tambahkan tadi. Lalu di bagian template paling bawah saya akan menambahkan atribut bindingnya div *2 style sama dengan color 2 warna. Font width 2 tebal lalu di dalamnya ada tes. Nah, setelah mengetikkan atau memasukkan perintah ini alias atribut bindingnya, maka di sini tulisan ini tes itu berubah menjadi warna biru. Akan tetapi apabila saya ingin merubahnya menjadi warna hijau, saya bisa ubah di sini. Maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Baiklah, materi selanjutnya adalah conditional rendering. Sebelum masuk ke dalam sintak conditional rendering, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan conditional rendering. Nah, conditional rendering ini, saat kita menggunakan sebuah komponen, kita akan seringkali menambahkan kondisi. Misalnya, jika kondisi terpenuhi, maka komponen atau elemen akan ditampilkan. Jika tidak, maka komponen atau elemen tidak perlu ditampilkan. Vue menyediakan banyak direktif untuk melakukan conditional rendering. Ada VIF untuk kondisi if, VElse if untuk kondisi else if, dan VElse untuk kondisi else. Nah, kita bisa tempatkan di tag template atau di elemen HTML.
Nah, ini merupakan contoh dari conditional rendering. Baiklah, saya akan langsung cobakan saja. Saya akan melakukannya di bagian template atau tag template. Di sini saya akan menambahkan input type sama dengan teks. Input type sama dengan teks vModel. Nah, di sini ada, lalu sama dengan kutip usia. Sama dengan Mas dan usia Anda. Selanjutnya, kita masukkan perintah div pada bagian P-nya. Usia Anda, lalu titik 2 dan double kurung kurawal usia. Di bawahnya P, baru masukkan conditional rendering if jika usia besar dari 17, kecil dari 17 maksudnya. Kecil dari 17 ketik Anda masih anak. Selanjutnya P, conditional rendering velse. Nah, di sini ada, tinggal ketikkan saja. Sini saya menggunakan velse if usia. Di sini sudah ada, tinggal tekan aja Anda sudah dewasa. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi kondisi else. Bagian Nah, baiklah, setelah saya menambahkan perintah ini, perintah conditional rendering, di sini terdapat 3
yaitu VIF, VElse-if, dan juga VElse. Nah, tadi ada yang error, tapi saya sudah perbaiki, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini saya bisa masukkan nama, misalnya seperti ini, lalu masukkan usia saya, misalnya 11 tahun. Nah, saat saya change, nah di sini nih sudah terdapat usia Anda 11, Anda masih anak-anak, dan di sini Anda mengetik Sahira, berarti sudah benar perintahnya. Nah, pada bagian sininya, pada bagian konsolnya itu saya ubah menjadi Hello Sahira. Dari Hello View menjadi Hello Sahira. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.